bermadzhabkan Hambali di dalam fikih. Beliau termasuk ke dalam seorang mujahid yang mana dengan jasa beliaulah Islam kembali murni di Jazirah Arab, terutama di Jazirah Arab. Beliau dilahirkan di sebuah kota yang bernama Uyainah, yaitu di tengah-tengah kota Najd, pada tahun 1115 Hijriah. Dari usrah ma'rufah wa masyurah bil adab wal ilm, dari sebuah keluarga yang dikenal dengan akhlaknya dan keilmuannya. Dan di antara mereka, keluarga mereka yang berilmu adalah kakek mereka yang bernama Sulaiman bin Ali bin Musyrik. Dia adalah seorang ulama yang terkemuka di Jazirah Arabia ketika zaman tersebut. Begitu pula dengan ayahnya. Beliau adalah seorang alim, orang yang berilmu, bagi orang yang ahli dalam bidang fikih. Dan beliau juga termasuk salah satu hakim di daerah tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menyelesaikan hafalannya ketika beliau belum sampai kepada umur 10. Dan beliau telah memulai untuk mempelajari fikih di umur tersebut. Di sini tampaklah kecerdasan beliau dan kuatul zihni dan pemahaman beliau yang kuat. Dan begitu pula dengan hafalan beliau yang cepat. Beliau memiliki hobi, yaitu meneliti dan membaca kutub-kutub atau kitab-kitab tafsir dan hadis. Sampai abinya beliau berkata bahwasanya beliau, bahwasanya abinya telah mendapatkan banyak ilmu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, terutama ilmu ahkam, yaitu tentang hukum-hukum dalam fikih. Ketika beliau telah menamatkan masa belajarnya atau telah merasa cukup untuk menimba ilmu di daerah beliau, yaitu Uyainah, beliau memulai perjalanannya untuk mencari ilmu. Beliau mulainya dengan pergi ke Makkah dan Madinah dan bertalaqi kepada syekh-syekh kabir, syekh-syekh besar di sana. Setelah beliau menimba ilmu di Makkah dan Madinah, beliau melanjutkan perjalanannya untuk menimba ilmu ke daerah Al-Ahsad dan mengambil ilmu dari para masyayikh di sana. Kemudian beliau juga sempat berziarah ke Irak untuk menuntut ilmu di sana. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyelesaikan perjalanan rihlah ilmiahnya, perjalanan menimba ilmunya, beliau kembali ke kampung halamannya, yaitu Uyainah. Beliau disambut oleh amir di sana, oleh penguasa di sana, penguasa Uyainah, dengan bangga. Dan beliau mulai berdakwah di sana. Sampai beliau mengkhususkan dakwah pada tauhid, karena ketika itu Jazirah Arabia ketika itu dipenuhi dengan keanekaragaman, macam-macam bentuk syirikan dan bentuk bid'ah dan khurafat. Maka beliau mengkhususkan diri, lebih mengkhususkan dalam berdakwahnya pada bidang tauhid, yaitu tentang bidang akidah.
Kemudian maka Syekh terkenal akan dakwahnya tersebut dan terdengar oleh salah satu penguasa Arab Badui, yaitu Arab pedalaman, tentang dakwahnya Syekh tersebut. Nah, penguasa Arab pedalaman ini, Arab Badui, penguasanya, mereka tidak suka terhadap Syekh. Akhirnya mereka mengirimkan surat kepada penguasa Uyainah ketika itu agar membunuh Syekh. Penguasa Uyainah ketika itu dia sadar bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memerangi penguasa Badui tersebut. Lalu diceritakanlah kisah ini kepada Syekh tersebut, pada Syekh Muhammad bin Wahab. Pada awalnya Syekh Muhammad bin Wahab tidak mau meninggalkan daerahnya dan ingin tetap berdakwah di sana. Dan beliau pun meyakinkan kepada penguasa Uyainah bahwa kita ada di jalan kebenaran dan Allah pasti akan menolong hamba-hambanya. Tetapi penguasa Uyainah ketika itu dia merasa bahwa jika mereka melawan Arab Badui, mereka tidak akan menang. Dan Arab Badui itu orangnya barbar. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan akan lebih parah dan tidak terbayangkan. Kemudian beliau terus membujuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab untuk keluar dari daerah tersebut. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Wahab dan terpaksa keluar dari daerah tersebut. Sampai beliau bertemu dengan penguasa pendiri kerajaan Arab Saudi yang pertama. Namanya agak lupa. Pada awalnya sang penguasa tersebut agak ragu terhadap Syekh. Apakah ia akan membantunya atau tidak? Tapi penguasa tersebut sungguh beruntung karena penguasa tersebut dikelilingi oleh orang-orang soleh dan juga beliau mempunyai istri yang solehah, sehingga orang-orang soleh tersebut dan istrinya membujuk suaminya, yaitu sang penguasa tersebut, agar terus mendukung Syekh Muhammad bin Wahab. Nah, dari sini kita mengerti bahwa kerajaan Arab Saudi ini dibangun didasarkan atas dakwah kepada tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Adapun dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab, beliau mengkhususkan diri untuk berdakwah untuk memperbaiki akidah kaum muslimin ketika itu. Dakwahnya beliau, akidahnya beliau adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau berkata sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman adalah qaul wa fi'lun, adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan wayan kusubil maksiat, dan dapat berkurang kadar keimanan seseorang dengan maksiatan. Sehingga akidah Syekh Muhammad bin Wahab adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah dakwahnya dan perjalanan yang panjang, beliau ketika pada tahun 1206 Hijriah beliau wafat. Semoga Allah merahmatinya atas perjuangan dakwah tersebut. Kita sudah mengenal sang mu'alif, yaitu sang penulis. Selanjutnya kita akan buka kitab kita, yaitu Syarh Ushul Salasah. Di sini Syekh rahimahullah berkata, memulai kitabnya dengan
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah dari kata ilah, Allah ya ilahan, ilah, dan maknanya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah, yaitu zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan dan zat yang memiliki seluruh peribadatan. Artinya bahwa Allah adalah suatu zat yang mana memiliki sifat-sifat uluhiyah dan tidak ada zat selainnya yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dan dzul uluhiyah, dzul ubudiyah, yaitu Allah adalah zat yang paling berhak diibadahi dan tidak ada zat selain beliau yang berhak untuk diibadahi. Itu adalah makna dari kata Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya, maknanya adalah Dzu Rahmah Al-Wasi'ah, adalah pemilik rahmat yang luas bagi seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ini hampir sama, tapi dibatasi. Dzu Rahim itu pemilik rahmat yang luas yang dikhususkan rahmat tersebut untuk hanya orang-orang beriman saja. Sedangkan orang kafir tidak. Sedangkan Ar-Rahman itu secara global, secara mujmal. Orang kafir dapat, orang Islam juga dapat, tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim ini cuma dikhususkan untuk orang Islam saja. Syekh rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa sebab. Yang pertama, beliau iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah beliau mencontoh kitab Allah azza wa jalla, yaitu Al-Quran. Jika kita melihat Al-Quran, kita akan mendapat di setiap surat dalam Al-Quran diawali dengan kata basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah. Makanya beliau mencontoh kitab Allah dengan harapan untuk mendapatkan berkah. Kemudian beliau juga mencontoh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau di setiap tulisannya atau di setiap surat yang beliau tuliskan untuk penguasa-penguasa, beliau selalu mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fasara hada sunnatan, maka jadilah ini sebagai sebuah sunnah. Dan beliau juga mengikuti Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman menulis sebuah surat kepada Bilqis yang merupakan ratu dari Sabah. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, ini Syekh Muhammad bin berkata, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya diwajibkan kepada kita untuk mempelajari 4 hal atau 4 masalah. Wajib di sini maksudnya adalah wajib aini atau fardu ain, yang mana diwajibkan kepada kaum muslimin seluruhnya tanpa terkecuali. Al-wajib tarifnya maknanya adalah mayusabu fa'iluhu wa yu'aqab tariku. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau hukuman. Dan ini cuma untuk faedah aja ya. Al-wajib yanqasimu ila arba'ati aqsam. Wajib terbagi menjadi 4 aqsam, 4 bagian. Wajib bi'tibari fa'ilihi,
yaitu wajib jika disandarkan kepada pelakunya. Terbagi menjadi dua, al-wajib al-aini wal wajib al-kifai. Wajib ain yaitu fardu ain dan wajib kifai atau fardu kifayah. Wajib ain adalah apa yang Allah wajibkan terhadap seluruh hambanya tanpa terkecuali, laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, semuanya tanpa terkecuali. Contohnya ada sholat. Sholat diwajibkan pada seluruh hambanya tanpa terkecuali. Sedangkan wajib kifai adalah suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada sekelompok orang, sekelompok mukallafin. Yang mana jika ada satu orang yang mengerjakannya, maka yang lainnya akan gugur kewajibannya. Sedangkan jika tidak ada orang yang mengerjakannya, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Itu adalah wajib kifai atau fardu kifai. Misalnya adalah adzan. Adzan, jika tidak ada dalam satu kampung yang adzan, maka semuanya akan terkena dosa. Tapi jika ada yang adzan dalam satu kampung tersebut, maka gugur kewajiban adzan tersebut atas yang lainnya. Terus yang kedua adalah wajib bi'tibari waktihi. Kewajiban yang disandarkan kepada waktunya. Itu ada dua jenis, yaitu wajib mudayyak sama wajib muwassa. Wajib mudayyak ini waktunya terbatas, sedangkan muwassa waktunya itu lebih banyak. Contohnya som Ramadan. Contohnya adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kita tidak boleh berpuasa Ramadan kecuali di bulan Ramadan. Dan pada saat bulan Ramadan kita tidak dibolehkan berpuasa kecuali puasa Ramadan. Makanya mudayyak, waktunya sempit, nggak bisa digugat. Sedangkan wajib muwassa itu waktunya banyak, atau perbandingannya gini. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan kewajiban tersebut dan waktu yang yang dibolehkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, bandingannya 1:2 atau setelahnya. Contohnya sholatul khams. Contohnya sholat. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur mempunyai waktu misalnya dari jam 12 sampai jam 3. Waktunya 3 jam. Tapi sholat zuhur sendiri kita bisa mengerjakannya paling lama mungkin 5 menit. Ya kan, sedangkan 3 jam itu waktu diperbolehkannya kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini muwassa karena waktunya banyak. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sholat tidak, ya hanya sedikit, gak makan semua waktunya. Itu muwassa, wajib muwassa. Terus wajib bi'tibari dzatihi. Kewajiban yang didasarkan pada zatnya, yaitu pada kewajiban tersebut. Ada wajib muayyan sama mukhayyar. Wajib muayyan itu kewajiban yang kita gampangnya tidak bisa dipilih-pilih. Sebagaimana sholat khams. Kita bisa menggantikan sholat subuh dengan sholat yang lain. Itu juga sholat zuhur dengan sholat yang lain. Adapun wajib mukhayyar, yaitu kewajiban yang mana kita bisa memilih kewajiban tersebut. Contohnya kafaratul yamin. Contohnya adalah kafarat ketika melanggar sumpah. Kafaratnya itu adalah it'amu asyratu masakin. Memberi makan 10 masakin, 10 orang miskin, atau atau kiswatuhum, atau memberi baju untuk mereka, atau tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Ada 3 pilihan. Kalian boleh memilih salah satunya. Beri makan, atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Itu wajib mukhayyar.
wajib yang bisa dipilih, yang punya pilihan. Terus yang keempat adalah wajib bi'tibari taqdirihi. Wajib jika disandarkan kepada takdirnya. Atau takdir itu apa maksudnya? Jumlahnya. Ada dua, al-wajib al-muqaddar, wajib yang memiliki jumlah atau batasan seperti sholat subuh. Sholat subuh itu mempunyai batasan yaitu 2 rakaat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh menambah. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh tambah. Terus yang kedua adalah wajib ghairul muqaddar. Wajib yang tidak ada batasannya. Misalnya nafkah pada istri atau anak itu memiliki batasan. Dan itu batasannya ya sesuai uruf, yaitu ada kebiasaan. Dan maksimalnya ya terserah kalian. Itu wajib bermuat yang tidak memiliki batasan. Ya, sebagai istifadah aja, sebagai tambahan. Karena anak kuliahnya di jurusan syariah, yaitu fikih, ya ini termasuk salah satu pelajaran anak. Terus Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan al-ula al-ilm, yaitu yang pertama adalah ilmu. Dari 4 hal yang harus kita pelajari, yang pertama adalah al-ilm. Ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sebagaimana hakikatnya, idrakan jaziman, sampai benar-benar mengetahui dengan yakin. Gitu. Intinya gitu. Dan ilmu ini yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2. Pertama al-ulum asy-syar'iyyah wa ad-diniyah. Pertama adalah ilmu agama. Dan yang kedua adalah al-ulum ad-diniyah, ad-dunyawiyah. Dan yang kedua adalah ilmu dunia. Misalnya adalah matematika, sains, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Itu adalah ilmu dunia. Dan hukum mempelajari kedua ilmu tersebut adalah kalau ilmu dunia kita mubah, ya ini kita mempelajarinya boleh, kita tidak mempelajarinya juga boleh. Tapi jika ilmu dunia tersebut bermanfaat bagi umat kaum muslimin dan Islam, maka orang yang mempelajarinya akan mendapatkan pahala. Seperti mempelajari matematika agar bisa menghitung zakat, itu dapat pahala. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu syar'i ini ada 2, yaitu ada yang wajib ain sama wajib kifayah. Ada yang fardu ain sama fardu kifayah. Yang fardu ain adalah kita harus mengetahui dasar-dasar tentang Islam. Terus akidah itu termasuk fardu ain. Jadi akidah ini diharuskan bagi seluruh kaum muslimin untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Dan begitu juga arkanul khamsah, arkanul Islam khamsah. Dan begitu juga rukun Islam yang 5. Kita harus mempelajarinya, itu syahadat, sholat, puasa, saum, sama haji. Itu harus mempelajari. Tapi yang ana maksud di sini mempelajarinya itu bukan mempelajarinya sampai secara rinci. Yang maksud sini adalah mempelajarinya secara umum, secara ijmalian, secara umum. Contohnya
mempelajari sholat. Yang harus dipelajari adalah apa hukum sholat lima waktu, terus apa syaratnya, terus apa saja tata caranya, terus apa saja yang membatalkannya, itu yang dipelajari, yang wajib dipelajari. Sedangkan tafsirnya atau rinciannya maka tidak dibebankan pada seluruh kaum muslimin, karena tidak semua kaum muslimin mampu untuk mempelajari rincian dari hal tersebut, rincian agama hasilnya, karena ini hanyalah yang orang-orang yang Allah
Assalamualaikum. Sudah terdengar? Halo, sekarang sudah ada? Sudah ada sekarang? Ya, alhamdulillah. Tadi kayaknya kepencet ini. Ya, kembali kita bahas tentang yang pertama, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu al-ulum asy-syar'iyyah dan ulum ad-dunyawiyah. Ulum syar'iyyah itu adalah ilmu agama, dan ulum ad-dunyawiyah adalah ilmu dunia. Contohnya ilmu dunia adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, IPS, sains, dan lain-lain. Hukum mempelajari ilmu dunia adalah mubah, yaitu seseorang boleh mempelajarinya dan boleh juga tidak mempelajarinya. Hukumnya mubah, dan pelajarinya tidak mendapat pahala, dan tidak mempelajarinya tidak akan mendapatkan dosa. Itu kemasalnya. Tetapi jika ilmu dunia tersebut memiliki manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala. Contohnya ilmu matematika. Dia mempelajari ilmu matematika agar dia mengerti tentang bagaimana cara menghitung zakat dan bagaimana cara menghitung warisan. Oh, sudah? Oh, ada masalah kan dengan suara? Adapun tentang hukum pelajari ilmu agama itu ada dua, yaitu ada yang fardu ain sama ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu contohnya ilmu akidah, yang mana akidah itu adalah dasar dari ilmu agama Islam dan intinya.
Begitu juga tentang arkanul Islam al-khamsah, tentang rukun Islam yang 5. Itu syahadat, sholat, puasa, haji, sama syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat. Yang maksud di sini untuk yang maksud dengan wajib ain di sini adalah mempelajarinya secara ijmalan, secara global, secara umum. Bukan secara tafsil, bukan secara rinci. Contohnya kita diwajibkan untuk mempelajari Islam, mempelajari sholat, itu ada wajibnya itu kita mempelajari apa hukum sholat 5 waktu dan bagaimana tata caranya, apa yang batalkannya, itu yang wajib atas kita semua tanpa terkecuali. Ataupun hukum-hukum yang terperinci lagi tentang misalnya apa hukum baca basmalah, menjaharkan, mengeraskan suara basmalah, terus apa dalilnya, terus apakah ada ikhtilaf perselisihan di antara ulama tentang itu, dan apa hujah dari para ulama tersebut, dan apa dalil mereka sahih atau tidak. Itu perinciannya, dan itu tidak wajib bagi kita semua. Hanya orang yang bertakhasus atau yang mengkhususkan diri untuk belajar agama yang diwajibkan untuk pelajari tafsirnya tersebut, rinciannya tersebut. Adapun orang Islam secara umum, kita hanya diwajibkan untuk mempelajari Islam secara mujmalnya, secara umumnya aja. Seperti itu. Dan yang kedua adalah wajib fardu kifayah, wajib kifayah. Dan ini adalah cabang dari arkanul Islam al-khamsah, dari rukun Islam yang 5. Ini adalah ilmu cabang, seperti ilmu tentang perdagangan, hukum-hukum perdagangan, terus hukum-hukum tentang warisan dan wasiat. Itu semua termasuk ilmu furu', ilmu cabang dalam Islam, bukan ilmu intinya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini, yang dimaksud oleh mu'allif atau sang pengarang Syekh Muhammad bin Wahab dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang akidah. Sebagaimana yang beliau tulis setelahnya, yaitu tentang ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa yang harus dipelajari dari ilmu? Yaitu yang secara global, yaitu ma'rifatullah, mengetahui Allah, mengetahui tentang Allah. Bagaimana seorang hamba dapat mengetahui rohnya, dapat mengetahui Tuhannya? Seorang hamba dapat mengetahui Tuhannya dengan 2 cara. Dengan memperhatikan ayat kauniyah, ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya, dan dengan memperhatikan ayat Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Quran yang Allah telah turunkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat kauniyah seperti contohnya seperti adanya rantai makanan di dunia kita ini. Dan rantai makanan itu kalau kita perhatikan itu terstruktur, terprogram gitu. Tidak ada yang, dan rantai makanan itu jika satu terputus, maka yang lainnya akan terpengaruhi. Nah ini. Dan sistem ini, ketika kita memperhatikan tentang sistem ini, kita mengetahui bahwa ada yang mengatur kita. Dan ada yang menciptakan kita dan mengaturnya. Dan kita juga mengetahui bahwa bumi dan alam semesta
dan bumi dan planet-planet lainnya tidak bertabrakan dan mereka berjalan di jalur sendiri. Jika seandainya tidak ada sang pencipta ataupun sang yang mengatur itu semua, niscaya bumi dan planet lainnya akan saling bertabrakan. Tapi buktinya tidak. Semuanya telah diatur oleh sang pencipta. Itu adalah bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayat Qur'aniyah. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan mengetahui tentang Allah lebih dalam lagi. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah yang mengatur semuanya. Allah yang yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Kita akan mengetahuinya. Kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita akan mengetahui asma'ihi, nama-namanya, dan sifatihi, dan sifat-sifatnya. Dan begitu juga perbuatannya dengan kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian beliau berkata, wa ma'rifatun nabiyyihi, dan mengetahui nabinya. Siapa nabi yang telah Allah utus untuk umat ini? Yaitu dia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya. Beliaulah yang menjadi wasithah, yang menjadi perantara antara Allah dan kita semua. Maka dari itu, seorang muslim yang mengaku muslim, yang mengaku mengikuti ajaran beliau, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, labudda an ya'rifah, sudah selayaknya untuk mengetahui beliau, mengetahui siapa beliau, mengetahui di mana beliau dilahirkan, mengetahui apa saja yang beliau bawa, terus mengetahui bagaimana beliau berdakwah dan bagaimana akhlak beliau ketika beliau masih hidup. Sangatlah lucu jika kita mengikuti suatu ajaran tapi kita tidak tahu, tidak mengenal siapa yang menyebarkan ajaran tersebut. Maka bagi seorang muslim tidaklah sebatasnya untuk tidak mengetahui Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kemudian muallif berkata, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengetahui agama Islam. Sudah selayaknya bagi kita yang mengaku seorang muslim untuk mengetahui agamanya. Sehingga kita tidak hanya mengaku-ngaku saja sebagai seorang muslim. Ketika kita menjadi seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam secara seluruhnya. Apa yang diwajibkan oleh Islam? Apa saja yang dituntut oleh Islam terhadap pemeluknya? Dan Islam itu ada dua pengertian. Yaitu pengertian pertama adalah pengertian yang bersifat umum. Al-Islam yang bermakna am, yang Al-Islam yang bersifat umum adalah at-ta'budillah bima syara'a, yaitu pengertiannya yaitu menyembah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhkan syirikan. Dalilnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik. Itu dalilnya. Dan Islam itu
Islam secara makna secara artian umum itu adalah agama para rasul sebelum Nabi Muhammad. Islam adalah agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua nabi beragama Islam. Adapun orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, lalu mereka menamakan diri mereka Yahudi, itu adalah nama yang mereka karang untuk menganut mereka, bukan nama yang Nabi Musa alaihissalam berikan kepada mereka, bukan nama agama yang Nabi Musa alaihissalam ajarkan. Begitu juga dengan Nasrani, agama Nasrani, Kristen, itu adalah nama yang penganutnya yang menamai diri mereka sendiri dengan Nasrani, Kristen. Adapun Nabi Isa tidak pernah menamai diri beliau dan ajaran beliau sebagai ajaran Kristen atau Nasrani. Jadi seluruh nabi tanpa terkecuali mereka beragama Islam, karena mereka karena mereka menyuruh untuk beribadah pada Allah dan mentauhidkan Allah saja, dan menyuruh untuk meninggalkan kesyirikan. Itu adalah makna Islam. Dan seluruh nabi seluruhnya mendakwahkan hal tersebut. Sedangkan Islam yang memiliki makna khas, yang memiliki makna khusus adalah nama Islam yang mana setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka kata Islam itu dijadikan sebagai orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak Islam. Ya, seperti itu. Ini adalah makna Islam secara khusus. Secara khusus, Islam adalah agama yang Nabi Muhammad SAW bawa dan ajarkan kepada umat ini. Dan mereka yang menerimanya dan mengikuti ajarannya, mereka disebut Muslim. Mereka disebut dalam masuk Islam. Itu Islam bermakna khas. Sehingga Yahudi sekarang pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi atau Nasrani tidak dibenarkan dengan mengatakan bahwa diri mereka Islam, karena Nabi Muhammad SAW sudah diutus, dan Islam adalah nama yang diberikan untuk ajaran Nabi Muhammad SAW, itu secara khusus. Tetapi kalau Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus mendakwahkan diri mereka sebagai seorang Muslim, itu bisa dibenarkan, karena orang yang mengikuti ajaran Nabi, para anbiya dan para rasul sebelumnya, mereka termasuk kaum muslimin. Sedangkan pada saat ini setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka julukan kaum muslimin itu hanya diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk umatnya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Islam itu menghapus seluruh ajaran sebelumnya, seluruh ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, seluruhnya. Islam menghapus seluruh ajaran sebelumnya. Kemudian beliau berkata, bil adillah, yaitu tidak boleh bertaklid dalam hal ini, dalam mengetahui
Allah mengetahui nabinya, mengetahui agama Islam secara ijmalan, tidak boleh bertaklid. Harus benar-benar kita mengetahuinya secara yakin. Kita mengetahuinya dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adillah di sini adalah dalil, dan yang dimaksud dengan dalil adalah Allah wa qala Rasul. Dalil itu firman Allah yaitu Al-Quran dan sabda Rasulullah yaitu hadis atau sunnah. Ini adalah dalil, yang dimaksud dalil. Sedangkan perkataan ulama atau perkataan sahabat itu adalah sebagai pensyarah atau yang menerangkan bahwa maksud perkataan Allah itu seperti ini, sabda Rasulullah itu seperti ini. Itu adalah perkataan ulama dan kata sahabat. Jadi dalil itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah saja. Sedangkan perkataan sahabat dan perkataan ulama adalah syarah atau penjelasan dari perkataan Allah dan Rasul. Kemudian perkara yang kedua adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Karena seorang tidaklah cukup untuk berilmu, untuk untuk belajar dan mengetahui saja. Bal labudda an ya'mal bi ilmi. Tapi dia diharuskan untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Al-ilmu duna amal innama huwa hujjah 'alal insan. Ilmu yang tidak diamalkan, dia akan menjadi bencana bagi pemiliknya. Maka dari itu, berhati-hatilah bahwa mereka yang mempunyai ilmu, terutama mereka yang tidak mengamalkan ilmu tersebut. Karena itu dapat menjadi hujjah bagi Allah untuk menanyakan ilmu tersebut. Kenapa tidak diamalkan? Dan kenapa tidak disebarluaskan, didakwahkan? Dan orang yang berilmu tapi mereka tidak mengamalkannya, Allah menyebut mereka sebagai maghdubun alaihim, sebagai orang yang dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran dan mereka meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Seorang penyair berkata, wa alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seorang alim yang berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ini sebagaimana yang termaktub di dalam hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Inna man awwal man tasa'ara bihi nar yaumil qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmi. Bahwasanya orang yang pertama kali merasakan neraka di hari kiamat adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan begitu juga jika ada orang yang beramal tapi tidak memiliki ilmu, ini akan menjadi musibah baginya dan dia bisa tersesat atasnya. Dan barang siapa yang beramal tanpa mempunyai ilmu, maka amalnya itu akan tersia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana itu bukan dari kami, itu bukan dari ajaran kami,
maka dia tertolong. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah ad-da'wah ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Setelah kita menuntut ilmu dan mendapat ilmu, kemudian kita mengamalkannya, kita diwajibkan untuk berdakwah, mendakwahkan ilmu tersebut. Karena ilmu adalah amanah, bukan milik kita sendiri. Ilmu, terutama ilmu agama adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana perkataan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil-asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka dari itu, ilmu adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita mempunyai kewajiban atas ilmu tersebut untuk mendakwahkannya, untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Karena manusia sangat membutuhkan ilmu. Dan ini adalah ajaran para Rasul. Ini adalah jalan hidupnya para Rasul. Mereka berilmu, terus mereka mengamalkan ilmu mereka, kemudian mereka mendakwahkannya. Mereka mengetahui kebenaran, mereka mengamalkannya, kemudian mereka mendakwahkannya kepada sekelilingnya. Ini adalah tariqatul Rasul. Ini adalah jalan para Rasul. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adafi, yaitu sabar atas gangguan yang terjadi di dalam dakwah kita. Kita mengetahui, sudah maklum, bahwa orang yang mendakwahkan untuk beramar ma'ruf dan mencegah untuk kemungkaran, maka mereka akan mendapati gangguan di dalamnya. Karena sebagian besar manusia, mereka banyak yang mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka. Ketika kita tegur mereka untuk menahan syahwat mereka dan hawa nafsu mereka, otomatis mereka akan merasa terganggu, bahkan mereka akan mencelakai kita. Maka itu kita diharuskan untuk bersabar dalam jalan ini, dalam berdakwah. Coba lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau dihina, dicaci maki, difitnah. Beliau diganggu pada waktu sholat, bahkan beliau dilempari dengan batu oleh anak-anak sampai beliau berdarah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, beliau terkena panah sehingga merobek pipi beliau. Tapi beliau tetap teguh di jalan dakwah. Marilah kita mencontoh kesabaran beliau dalam berdakwah. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala berkata, "Wad dalil atas 4 hal tersebut adalah qaul ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Yaitu dalilnya adalah surat Al-Asr. Dalil yang pertama, illa alladziina aamanu, ini adalah dalil untuk ilmu. Karena seorang tidaklah beriman kepada Allah kecuali dia benar-benar mengetahui siapakah Allah.
setelah dia mengetahui siapa Allah itu, maka dia akan otomatis beriman kepada Allah Ta'ala. Terus yang kedua adalah wa amilus shalihat. Ini adalah dalil untuk amal, untuk hal yang kedua, yaitu al-amal bil ilm, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Ini adalah dalil untuk hal yang ketiga, yaitu dakwah, mendakwakan ilmu tersebut. Karena ketika kita telah mengetahui kebenaran, kita mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqq, kita menasihati dalam kebenaran, yaitu mendakwahkan kebenaran tersebut. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah dalil yang keempat, yaitu as-sabr al-adfi. Di sini wal asr, Allah berfirman wal asr. Di sini Allah bersumpah dengan asr, yaitu zaman atau waktu. Sedangkan itu di waktu itu adalah makhluknya. Allah bersumpah terhadap makhluknya. Allah tidaklah bersumpah terhadap makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki ahamiyah, yaitu memiliki sesuatu yang penting dan hikmah, dan memiliki suatu hikmah yang besar. Tapi jika makhluk atau kita ingin bersumpah, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak dibolehkan untuk bersumpah dengan apa selain nama Allah, yaitu nama makhluknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Karena siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Dan ini yang dimaksud dengan kafir dan syirik sini bukanlah kafir atau syirik yang membuat seorang keluar dari Islam. Yang dimaksud dengan sini syirik, kafir, kufur dan syirik di sini adalah kufur asghar dan syirik asghar. Kufur kecil dan syirik kecil. Kemudian Allah berfirman, "Innal insana lafi khusr." Innal insan, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali, lafi khusr, dalam kesengsaraan. Dan di sini Allah mengatakan bahwa setiap manusia itu dalam kesengsaraan. Di setiap waktunya, di setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, manusia itu dalam kesengsaraan. Terus ada illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus Allah mengecualikan dengan pengecualian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mengamalkan amalan soleh. Saya menasihati dengan kebenaran, dan saya menasihati dengan kesabaran. Itu adalah 4 sifat orang yang akan lolos dari kesengsaraan dan akan mendapatkan hidup yang bahagia. As-sabr itu dalam bahasa itu al-habs, yaitu menahan diri. Dan dia ada 3 macam, yaitu sabr ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah, yaitu ya kita kadang ketika sholat subuh misalnya, kadang kita masih ngantuk, terus tapi kita diwajibkan sholat subuh, maka kita harus bersabar atas ngantuknya itu untuk melaksanakan sholat subuh. Dan yang kedua adalah sabar an maharimillah, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena jiwa
itu lebih condong kepada hawa nafsu dan syahwat. Maka kita harus menahan semua itu agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terus yang ketiga adalah as-sabr ala adafi. Yang ketiga adalah sabar ala as-sabr ala aqdarillah. Yang ketiga adalah sabar atas apa-apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, itu termasuk sabar dalam hal ini. Dan sabar ala ada itu termasuk sabar ala aqdarillah. Dan sabar dalam berdakwah itu termasuk sabar dalam aqdarillah, dalam takdir-takdir yang Allah tentukan, yang telah Allah tetapkan. Karena Allah telah mentakdirkan secara langsung bahwa barang siapa yang menegakkan dakwah, menghidupkan dakwah, mengajak manusia menuju kebenaran dan menjauhi manusia dari kemungkaran, itu pasti akan mendapatkan azab, akan mendapatkan gangguan di dalamnya. Maka ini bisa dikategorikan ke sabar yang ketiga, yaitu al-aqdari. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah laqafat." Imam Syafi'i, beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini adalah nisbah kepada kakeknya yang keempat, namanya adalah Syafi'i. Wa huwa min Quraisy. Dan Imam Syafi'i ini termasuk keturunan Quraisy. Dia adalah salah satu dari imam mazhab yang 4 terkenal. Dia mengatakan perkataan ini, yaitu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah laqafatuhum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, laqafatuhum, niscaya itu akan mencukupi mereka sebagai hujjah. Terus Imam Syafi'i mengatakan hal ini karena Imam Syafi'i tahu bahwa Allah di dalam surat ini menerangkan tentang asbabus syaqwa wa asbabus sa'adah. Menerangkan tentang sebab-sebab kesengsaraan dan sebab-sebab kebahagiaan. Sebab-sebab kebahagiaan adalah yang pertama al-ilm, pertama adalah berilmu, yang kedua amal, mengamalkan ilmu tersebut, yang ketiga mendakwakan ilmu tersebut, yang keempat sabar al-adafi, dan yang keempat adalah sabar terhadap rintangan yang ada di dalamnya dan berdakwah tersebut. Ini adalah 4 sebab yang dapat menuntun kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita tidak bisa memilih ilmu saja atau amal saja dan dakwah saja, tapi kita harus melaksanakan 4 hal tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan asbabus syaqwa, sedangkan sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba atau seorang manusia ke dalam kesengsaraan, sebabnya adalah tidak mengamalkan 4 hal ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, sama sabar. Dia mengamalkan 4 hal ini. Barang siapa yang tidak mengamalkannya, maka dia akan mendapati hidupnya dalam kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran kulluhu sunnah wa matafasir li hadhil masail arba'ah. Al-Quran seluruhnya dan begitu juga hadis seluruhnya, mereka berdua adalah tafsir, adalah rincian dari 4 masalah ini, 4 hal ini, yaitu ilmu, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang ilmu,
apa saja yang harus dipelajari oleh muslim, apa saja yang harus diamalkan, itu ada dalam ini. Dan ada juga tentang amal, bagaimana caranya mengamalkan ilmu tersebut dan apa hukumannya bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu tersebut, itu dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dakwah, begitu juga sholat. Semua Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang keempat hal ini. Dan bukan maksud perkataan Imam Syafi'i bahwa surat ini itu sendiri sudah cukup bagi manusia, sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan manusia ke dalam jannah atau nar, ke dalam surganya atau nerakanya. Bukan maksud Imam Syafi'i seperti itu. Tapi maksud Imam Syafi'i bahwasanya Allah telah menerangkan tentang asbab syaqwa, asbab sa'adah. Bahwa Allah menerangkan di dalam surat ini sebab-sebab kesengsaraan dan sebab-sebab kebahagiaan. Sehingga di hari kiamat tidak ada seorang pun yang berkata, ana la arif asbab sa'adah. Ana nggak tahu sebab-sebab yang menuntun kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada yang berkata seperti itu di hadapan Allah pada hari kiamat. Mungkin penjelasannya agak cukup panjang dan waktunya mungkin agak sudah terlalu lama. Mungkin sudah dulu sampai sini. Nanti kita akan bersambung lagi pada hari Kamis. Dan Ana mohon maaf, ini karena Ana baru pertama kali mengisi kajian, dan Ana ini sebenarnya orang yang gitu, yang pendiam dan tidak banyak bicara. Makanya Ana ketika menjelaskan itu ini apa namanya, tidak lancar menjelaskannya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan punya, dan jika silakan bertanya di sini atau antum PM langsung ke Ana. Ana ada di WhatsApp, nama Ana Hanafi, gambarnya kucing. Kalau mau PM aja Ana. Mungkin antum sekarang lagi nggak ada waktu, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada ya kita sudahi. Bagaimanakah pengucapan sumpah demi apapun dan bagaimana nasihat sebenarnya jika ada yang ya kita mengajak mereka. Ini terdengarkan suaranya? Kita berusaha mengajak mereka untuk bersumpah hanya dengan menggunakan lafaz Allah saja. Berusaha untuk menasihatinya dengan nasihat yang baik. Ya kalau mau mengaktifkan mic atau unmute terus silakan. Nanti mungkin ada beberapa orang. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau orang yang bersumpah tapi dengan sumpah pocong harus dikafani dan lain-lain baru dia yakin dengan sumpah itu? Jazakallahu khair.
sumpah pocong ini sebenarnya bukanlah ajaran dari Islam. Jadi bisa dikategorikan ini adalah sumpah yang bid'ah. Jika kita ingin bersumpah, maka cukuplah dengan sumpah dengan nama Allah saja. Adapun sumpah pocong itu adalah adat yang asalnya adat, terus diislamkan oleh orang-orang. Bahkan sebagian dari tata cara sumpah pocong itu ada yang Anda lihat itu ada suatu ritual yang mungkin bisa dikategorikan ke dalam kesyirikan. Contoh kalau misalnya disyaratkan itu dalam sumpah pocong adalah menyembelih ayam, ayam hitam. Nah ini sembelihnya itu untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk makhluk yang lain? Nah ini kalau untuk Allah ya boleh, ya itu sebagian biasa. Tapi kalau untuk makhluk lain atau sesajen atau sebagian syarat itu tidak boleh. Mungkin jika ada yang merasa kurang jelas, boleh PMK lagi tentang jawabannya kurang jelas. Karena anak kurang mampu untuk berkata-kata, karena lebih suka menulis. Karena itu. Adapun menyindir, kita harus lihat orangnya dulu. Dalam berdakwah kita harus lihat orangnya. Jika dia gampangan marah, maka anak kira itu bukanlah cara yang tepat. Karena kita dalam berdakwah itu harus hati-hati, pelan-pelan. Yang penting kita bisa bagaimana caranya agar hati mereka itu dapat kita raih. Gitu. Itu dalam berdakwah seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi tergantung orangnya. Menyindir apa tidak itu terserah. Tergantung orangnya, kita lihat dulu orangnya gimana. Sedang kalau orangnya ya orang-orang yang enggak emosian, ya mungkin bisa kita menyindir. Dan kalau yang orang emosian dan keras kepala itu mungkin agak susah dengan cara menyindir. Untuk mendakwakan apa yang kita pelajari, itu batasannya tergantung ilmu kita. Kalau ilmu kita dalam hal kalau kita memiliki pengetahuan dan suatu masalah, kita boleh mendakwakan ilmu tersebut. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kita berusaha untuk mengatakan yang mana kita tidak mempunyai ilmu, maka itu tidak boleh. Jadi tergantung ilmu antum itu seperti apa, ilmu kita itu seperti apa. Kalau dakwah itu macam-macam, terserah antum. Bisa lewat sosmed dan bisa lewat via lainnya. Yang penting tersampaikan dakwah tersebut. Pada awalnya bahasa Arab itu termasuk ilmu dunia. Pada awalnya. Tapi dia bisa menjadi, karena orang Arab itu tidak perlu mempelajari bahasa Arab, ya kan? Jadi itu termasuk ilmu dunia. Tapi kalau itu termasuk syarat untuk mempelajari agama ini, maka itu dapat dikatakan yusabu fa'iluhu. Dapat maka orang yang mempelajarinya untuk tujuan untuk mempelajari agama itu akan mendapatkan pahala.
Tapi kalau dia bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab cuma untuk tahu aja, ingin tahu aja bahasa Arab itu seperti apa, itu termasuk ilmu dunia, itu mubah. Tapi kalau dia ingin pelajari agama, maka bahasa Arab ini adalah syarat untuk pelajari agama, ilmu agama. Seperti itu. Bagaimana jika orang yang tidak mau berakidah dengan hadis ahad? Ini adalah pembahasan yang hadis ahad itu termasuk hadis. Kita selama hadis itu sahih maka kita terima. Dan hadis ahad itu termasuk dalil. Seperti kata Anda tadi, bahwa dalil itu kalau Allah wa Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul, itu dalil. Mau itu ahad atau mutawatir, maka itu bisa diterima semua dalam berakidah maupun dalam beragama semuanya. Dengan syarat dari situ sahih. Dan jika ada orang yang tidak mau berakidah dengan hadis ahad, ini dia telah mengingkari banyak hal, sama seperti azab kubur, dajjal, itu semua hadis ahad, bukan mutawatir. Dan Rasulullah SAW juga banyak mengutus para sahabatnya ke daerah-daerah untuk mengajari orang Islam dengan seorang sahabat saja, satu orang sahabat seperti Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah utus untuk mengajarkan tentang Islam ke daerah Yaman. Itu termasuk, kalau dalam hadis itu termasuk hadis ahad, karena disampaikan oleh satu orang atau orang yang tidak mencapai jumlah yang mutawatir. Itu bisa termasuk hadis ahad. Rasulullah pun mempraktekkan dan mengamalkan hadis ahad. Seolah-olah di situ Rasulullah memberikan restu untuk hadis ahad, yaitu Allah mengutus Mu'adz bin Jabal seorang diri untuk mengajari orang-orang Yaman tentang Islam. Itu seolah-olah Rasulullah telah merestui hadis ahad untuk dijadikan agama ini, sumber agama ini. Ya kalau ada yang mau live silakan. Ya, jika ada orang yang lalai terhadap kewajiban, maka kita diwajibkan untuk menegurnya. Adapun dosa, apakah dia kalau tidak membangunkannya dosa? Kalau dia tidak membangunkannya, maka itu termasuk dosa. Tapi kalau dia udah berusaha membangunkannya, tapi dia tidur lagi, atau bahkan bersembunyi, yaitu kita udah menanggapkan hujah atas dirinya. Tapi kalau kita terus membiarkannya ketika kita tahu bahwa dia tidur lagi, ya kita akan terima dosanya juga. Karena itu dalam lingkup keluarga. Dan yang lebih
ininya lagi bahwa itu adalah anaknya yang melakukan yang malas untuk sholat itu anaknya, sedangkan ayah dan ibunya dia memiliki hak atau kekuasaan dengan tangannya untuk memaksa anak untuk sholat. Maka itu kita kalau bisa sih, kalau untuk orang yang seperti itu kita terus menasihati mereka, terus menceritakan orang-orang soleh, mengambil ibrah dari pelajaran mereka kepada anak-anak tersebut yang malas-malasan. Intinya kita harus mendekati dengan cara mendekati. Karena kalau anak yang udah besar itu, kalau untuk anak yang udah besar ini, kalau anak yang udah besar itu cara mendidiknya itu dengan menasihati, bukan dengan cara memaksa. Ataupun kalau untuk anak yang masih kecil itu dengan memaksa. Jadi pendidikan anak itu ada dua, pas waktu kecil dan yang udah agak besar, yaitu seperti anak SMA itu udah terbilang besar. Dan itu kita tidak bisa mendidiknya dengan cara kekerasan. Kalau kita menggunakan cara kekerasan atau paksaan, mereka akan semakin bangkang. Tapi gunakan dengan pendekatan. Adapun dengan anak kecil, kita bisa memilih dua cara, pendekatan dan dengan kekerasan. Tapi jika kekerasan tidak bisa, ya kita harus mendekatinya. Harus membiarkan anak tersebut mengerti tentang hukum untuk malas sholat dan sebagainya. Kalau kriteria itu anak kurang tahu ya. Masalahnya ini termasuk adat. Ya orang kalau memanggil ustadz itu ketika mereka melihat ada orang yang mendakwakan agama, mau itu benar apa tidak, itu bisa dipanggil ustadz. Tapi dalam berdakwah itu kita disyaratkan beberapa syarat, yaitu pertama ilmu. Ketika kita punya ilmu, maka kita bisa berdakwah, mendakwahkan ilmu tersebut. Tapi ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak bisa berdakwah. Tapi banyak yang ustadz-ustadz sekarang itu yang asal ngomong aja tanpa ilmu. Dan ini ada termasuk fitnah akhir zaman, yang mana banyak orang yang beramal tanpa ilmu. Dan mungkin kita akhiri saja sekarang karena udah kemalaman mungkin di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan PM mana. Nomornya ada di WhatsApp, yaitu atas nama Hanafi. Gambarnya kucing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.